Salam, selamat bertemu kembali. Hari ini akan menyampaikan sesuatu tentang sahabat. Kita semua punya teman, kita semua punya orang yang mungkin dekat dengan kita, dan kita memanggil mereka sahabat atau orang teman baik. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, saudara seringkali mungkin ada rasa kecewa ketika menemukan bahwa sahabat-sahabat saudara ternyata tidak seperti yang saudara harapkan. Mereka punya sikap mungkin ketika saudara punya, mereka dekat, tapi ketika saudara tidak punya, mereka menjauh. Itu sesuatu yang sepertinya wajar dalam kehidupan bermasyarakat, saudara ya. Karena dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan begini, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Dan saudara melihat bahwa ketika kita punya sesuatu, mungkin banyak teman, tapi ketika saudara mungkin tidak punya, mungkin teman saudara mulai menjauh. Saudara bisa merasakannya. Nah, kalau sudah merasakannya, ya sudahlah. Itu sebuah keadaan yang memang ya banyak dialami orang lain, bukan cuma saudara saja, saudara ya. Nah, orang yang menjadi sahabat saudara seringkali juga orang itu entah motivasi atau apa, tetapi ya sudahlah, saudara yang penting motivasi saudara sendiri bahwa saudara menjadi sahabat mereka, saudara dengan maksud baik. Tapi soal orang lain menjadi sahabat saudara, mereka punya tujuan dan punya harapan sesuatu, itu urusan mereka. Tapi yang jelas bahwa mereka bersahabat biasanya dengan si pemberi. Kalau saudara bisa memberikan sesuatu, saudara juga punya sahabat yang bersama dengan saudara. Nah, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, bahkan sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Apakah saudara punya pengalaman seperti itu? Ketika saudara mencari sahabat saudara, mereka menjauh. Karena saudara mungkin dianggap sebagai trouble, sebagai problem buat mereka, saudara merepotkan buat mereka. Tapi kita semua harus mengerti bahwa hal itu lumrah dialami oleh semua orang. Dan saudara mengenal kata sahabat ini. Mereka sahabat adalah sahabat-sahabat yang sesaat. Artinya sahabat-sahabat yang hanya ada di saat saudara baik-baik. Tetapi ketika saudara tidak baik, mereka menjauhi saudara. Nah, saudara, ketika Daud mengalami sebuah persoalan, Saul juga memakai propaganda kekayaan ini untuk menyerang keadaannya. Ketika orang lain mulai memegah-megahkan Daud, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Saul mengatakan kepada orang-orang yang melindungi Daud, dia berkata begini, kamu itu loh, berani melindungi Daud. Apa sih kira-kira yang bisa diberikan Daud kepada kalian? Kepada penduduk Shif, ya, kepada penduduk Kehila, Saul pakai propaganda seperti itu. Kalian berani melindungi Daud. Kira-kira Daud mau mengangkat kalian sebagai pahlawan, sebagai pemimpin pasukan 50, pasukan 1000, pasukan 100. Apakah Daud akan memberikan warisan kepada kalian? Nah, saudara, dalam kehidupan kita seringkali orang pakai propaganda untuk menjauhi seseorang yang pada saat itu dalam kondisi kritis. Nah, saudara, bahkan orang-orang lain yang dulu memuji-muji Daud, menyebut Daud sebagai pahlawan, ketika dalam keadaan terjepit, mereka berusaha menyerahkan Daud kepada Saul. Mereka berbalik, mereka tidak seperti dulu lagi. Nah, bahkan ada seorang yang namanya Nabal, ketika Daud berkata, tolong bantu dong buat pengikut-pengikutku kasih dagingmu, ternakmu buat kami makan. Tapi Nabal menjawab, siapa itu Daud? Orang yang lari daripada tuannya. Aku tidak mau memberikan sesuatu kepadanya. Dia menghina Daud, padahal dia tahu bahwa Daud itu orang yang hebat. Dia meremehkan, karena Daud sudah tidak punya apa-apa. Ya. Tapi akhirnya, kasih karunia Tuhan tetap berlimpah kepada Daud. Justru orang yang menghina Daud, akhirnya mati. Dan istrinya
diberikan kepada Daud. Ya, saudara, ketika orang susah, saudara jangan membenci dia. Jangan saudara mengolok-olokkan dia. Jangan saudara meremehkan orang itu. Karena orang yang dalam keadaan terpuruk, Tuhan juga mengasihi dia. Dalam ayat Psalm 19 ayat 4 dikatakan bahwa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ya, kalau saudara mau banyak sahabat, ya kekayaan. Dikatakan menambah banyak sahabat. Saudara harus punya sesuatu yang saudara berikan. Ketika saudara tidak punya sesuatu, mungkin harta atau apa, tapi saudara mungkin punya hikmat, punya kepandaian, punya yang lain. Orang akan datang kepada saudara karena mereka mengharapkan sebuah pemberian. Saudara bisa memberikan sesuatu, mereka bersahabat dengan saudara. Ini pengertian-pengertian yang kita dapat dari bacaan-bacaan dan cerita-cerita ini, saudara. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ingin memiliki sahabat, tapi mungkin orang lain menjauhi kita. Tapi Tuhan tuh selalu punya cara supaya saudara tetap memiliki kehidupan sosial yang bagus dan mengalami Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2, saya bacakan buat saudara. Ketika Daud dalam pelarian, saudara, lalu dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Lu bayangkan, orang yang ditinggalkan orang lain, orang yang dalam keadaan miskin, orang yang tidak dapat kepercayaan. Tapi Tuhan bisa memberikan orang-orang yang punya masalah datang kepadanya. Dan dengan sikap hatinya yang bagus, Daud, dengan sikap kerohaniannya, dia merasa, aku tuh gak bersalah. Aku miskin bukan karena dosa dan sebagainya. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap mencintai Tuhan. Aku tetap berharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya. Tuhan memberikan orang-orang yang punya masalah datang kepadanya. Dan Daud menerima mereka dengan baik. Daud bersikap baik kepada mereka. Dan Daud akhirnya mampu mengubah mereka menjadi para pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saudara membaca tentang Triwira, saudara membaca tentang pahlawan-pahlawan Daud, bagaimana seorang bisa mengalahkan 800 orang, seorang bisa menghadang satu pasukan dan sebagainya. Saudara, itu pahlawan-pahlawan Daud. Jadi kalau saudara dan saya, mungkin kita tidak punya sesuatu yang dikatakan harta atau apa, tetapi kita tetap menyembah Tuhan, kita mengikuti Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, akan ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita ubah kehidupan mereka dan kita menjadi pemimpin mereka. Saudara jangan gelisah, karena Tuhan itu mengatur sebuah komunitas. Komunitas yang lain mungkin menolak saudara, tetapi ada komunitas yang Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian saudara, supaya mereka mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara lemah, mungkin orang lain menjauhi saudara. Tapi justru saudara bertemu dengan orang-orang yang mungkin sama-sama lemah dengan saudara. Lalu saudara menguatkan iman mereka, berkata, ada Yesus. Aku tetap percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dialah sumber damai sejahtera. Selama ini keadaan kami susah, mungkin kelihatannya nggak adil, tapi kami tetap mengucap syukur dan Tuhan memelihara kami sampai dengan detik hari ini. Kamu sakit, ya kami juga pernah mengalami sakit seperti itu. Kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kami. Kamu juga berserulah kepada Dia. Aku perkenalkan kamu kepada Kristus yang pernah menolong kehidupan aku dan Dia juga akan menolong kehidupanmu. Kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Karena kita punya kekayaan, yaitu Kristus itu di dalam diri kita. Bagi orang yang percaya, Kristus adalah kekayaan dan hikmat Allah di dalam diri kita. Kita punya Dia, kita bagikan itu kepada Dia. Sama seperti Petrus, ketika berjumpa dengan orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Orang itu mengharapkan Petrus memberikan sesuatu, harta benda atau emas dan perak. Petrus menjawab, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya, kekayaan yang aku punya, aku bisa berikan kepada kamu. Demi nama Yesus bangunlah. Dan orang itu berjalan, berdiri. Ya. Orang itu menerima pemberian daripada Petrus. Petrus melakukan sesuatu. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 15, ayat yang ke-15,
Yohanes pasal 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang lain meninggalkan saudara, tapi Kristus memilih saudara dari semula. Kristus menyambut saudara sebagai sahabat. Kristus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. No secret, tidak ada rahasia. Segala sesuatu yang aku dengar daripada Bapa, aku bagikan dan aku ceritakan kepada kamu. Betapa enaknya. Sahabat dunia menolak saudara, tapi sahabat surgawi menerima saudara. Wow, itu indah. Tidak ada sahabat sebaik Yesus yang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Sahabatmu ketika kamu susah, dia meninggalkanmu. Tapi Kristus, no. Aku bahkan mati-matian buat kamu. Aku gak akan meninggalkan kamu, aku akan menyertai kamu. Aku akan melatih kamu. Aku akan menceritakan kepada kamu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada rahasia. Abraham disebut sahabat Allah. Rahasia daripada Bapa diberitakan. Saya berharap kita mengucap syukur. Kita berjumpa dengan seorang sahabat yang terbaik, yaitu Yesus. Karena Tuhan menceritakan banyak hal kepada kita. Dia menunjukkan banyak hal kepada kita. Betapa kami mengucap syukur karena Tuhan menyebut kami sebagai sahabat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kita menjadi sahabat Tuhan, kita bisa pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Kita sahabatnya Bapa. Kita minta kepada Bapa. Bapa menjawab doa kita. Karena dia mengenal, oh, kamu sahabatnya Kristus. Aku mendengarkan doamu. Karena aku tahu Kristus berkenan kepadamu. Dan Kristus suka kepadamu. Saudara, Yesus ketika menjadi sahabat kita, Yesus merubah kehidupan kita. Dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 34. Lukas pasal 7 ayat 34. Saya bacakan kepada saudara. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan kamu berkata, lihat tak ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima kebenaran daripada Dia. Tapi kalau kita menganggap Kristus, orang lain menganggap Kristus sebagai sahabat orang berdosa dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan sebuah kebenaran tanpa dari Kristus. Kita semua menjadi sahabat Kristus. Saya mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Kita tidak pernah rasa kosong. Kita tidak pernah rasa sunyi. Ada banyak orang merasa, aku hampa, aku sunyi, aku bosan. Karena mereka tidak punya sahabat yang bisa buat cerita, yang bisa menceritakan undek-undeknya, yang mendengarkan dia, dan juga orang itu menyampaikan sesuatu. Tapi bagi saudara dan saya yang mengerti bahwa saudara adalah sahabat Kristus dan saudara bergaul dengan dia, saudara ada rasa kepuasan tersendiri. Barang siapa percaya kepada aku, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ada sebuah kepuasan. Kita tidak lagi seperti orang yang sunyi. Orang lain meninggalkan saudara, mungkin tidak bisa menerima saudara, tapi Kristus ada bersama-sama dengan saudara. Dan hati saudara tetap damai dan sejahtera. Karena ada seorang sahabat yang mengerti saudara dan memahami saudara. Sahabat itu adalah Kristus. Teman-teman saudara mungkin tidak menceritakan rahasia bagaimana mereka mencapai kesuksesan. Dan mereka mungkin tidak menceritakan kepada saudara bagaimana mereka bisa sampai pada posisi yang sekarang. Tetapi sahabat saudara Kristus bukanlah orang yang menyembunyikan sesuatu. Aku akan menceritakan segala sesuatu. Karena aku mau sukacitaku itu juga sukacitamu. Sukacitamu itu juga sukacitaku. Aku ini sahabatmu. Aku tidak akan menyembunyikan sesuatu. Akan menceritakan kepada kamu. Akan menunjukkan kepada kamu. Sukacitaku adalah sukacitamu. Kristus mau mati buat saudara dan saya. Janganlah saudara bersedih hati. Saudara punya Kristus. Kristus adalah hikmat Tuhan. Kristus adalah kekayaan Tuhan.
jika dia adalah sahabatmu, jika dia tinggal bersamamu, dan jika dia menjadi temanmu, pastilah Kristus tidak akan membiarkan sahabatnya mengalami sebuah hal yang buruk. Dia tidak akan mengizinkan dan dia tidak suka kalau sahabatnya itu sedih. Sahabat yang sejati, dia akan berusaha dan memikirkan keadaan sahabatnya yang lainnya. Kristus memikirkan saudara. Kristus mampu mengubah saudara. Ketika saudara bergaul dengan dia, saudara juga akan bergaul, mungkin diketemukan dengan orang-orang lain yang punya problem. Tetapi perjumpaan saudara dengan Tuhan, pergaulan saudara dengan Tuhan akan mempengaruhi orang lain yang notabene mungkin rusak, yang mungkin orang itu tidak berhasil, tidak berguna menurut orang lain. Bertemu dengan saudara, saudara membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan yang memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus.